PPOK menjadi penyebab kematian nomor 3 di dunia. Selaku insan yang pengen masa hidupnya lebih panjang lagi. Produktif. Ya. Tapi ini bukan patah hati kronis ya, Dinda. Mohon maaf. Ya, jadi 80-90% penyebab dari PPOK itu adalah sendiri perokok ya. Perokok. Kalau nyari suami ya kriterianya ya, kalau bisa bukan perokok ya. Edukasi sehat, nonton Balkesmas Pati. Halo Sobat Prioritas, kembali lagi hadir bersama kami di acara Senopati, Edukasi Sehat Nonton Balkesmas Pati. Nah, senang sekali rasanya bisa hadir kembali bersama Sobat Prioritas untuk berbagi informasi menarik ya. Kali ini kami hadir dalam rangka untuk memperingati Hari PPOK yang jatuh pada tanggal 17 November dengan tema Breathing is Life. Tahukah Sobat Prioritas, menurut data dari WHO, PPOK menjadi penyebab kematian nomor 3 di dunia. Nah, pada tahun 2019, sebesar 3,23 juta jiwa meninggal akibat PPOK. Pada kesempatan kali ini, saya, Dinda Rahma Anggiani, bersama dengan Dr. Sylvie Aulia, akan bercerita atau akan sharing lah tentang PPOK. Sepertinya banyak nih teman-teman Sobat Prioritas yang pengen tahu nih dok tentang PPOK itu sendiri. Nah mungkin kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di akun media sosial kita ya dok. Oke. Apa kabar dok sebelumnya? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Ya, saya juga sehat. Alhamdulillah. Kita ke media sosial kita ya. Pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke Instagram. Pertanyaan pertama, ini dari Early Morning. Bertanya, Dok, bapak saya aktif merokok. Dibawa ke dokter, katanya sakit itu PPOK. Apa itu, Dok? Apa itu? Iya, apa itu PPOK ya, Dok ya? Pernah dengar gak? Pernah dengar sih, tapi ya agak-agak lupa. Mungkin bisa di-spill sedikit, Dok, tentang PPOK? Oke, bismillah ya. PPOK itu sendiri kepanjangannya adalah penyakit paru obstruktif kronis ya. Penyakit paru obstruktif kronis. Obstruktif itu menunjukkan adanya obstruksi atau hambatan aliran udara yang masuk ke paru. Sedangkan kronis sendiri itu adalah sifat penyakitnya yang dia kambuhan, menahun gitu ya, kronis ya. Tapi ini bukan patah hati kronis ya, Dinda, mohon maaf. Ya, jadi PPOK sendiri itu selain sifatnya yang kronis, dia juga sifatnya irreversible. Irreversible itu dalam arti dia tidak bisa kembali pulih seperti itu. Kemudian dia sifatnya progresif. Jadi semakin lama penyakit ini adalah semakin memburuk keadaannya, progresif gitu. Nah, itu sifat-sifat dari PPOK. Oke, menarik. Saya baru tahu nih tentang PPOK lebih lengkapnya ini ya, Dok ya. Oke, lanjut mungkin ya ke pertanyaan kedua dari teman kita Sobat Prioritas Aji Ramandani. Nah, apakah penyebab PPOK hanya perokok aktif ya, Dok? Nah, ini penyebabnya apa dari perokok aja atau gimana? Iya. Ini ada hubungannya tadi ya sama pertanyaan pertama, bapaknya perokok lalu didiagnosa PPOK. Memang betul, 80-90% penyebab dari PPOK itu adalah sendiri perokok ya, perokok. Baik dia itu perokok aktif ataupun perokok pasif. Jadi seperti itu. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, selain dari merokok sendiri, itu juga ada faktor-faktor yang lain atau penyebab lain seperti penggunaan kayu bakar dalam jangka waktu lama. Nah, orang-orang zaman dulu kan suka masak pakai kayu bakar ya. Nah, itu juga dia setelah bertahun-tahun paparan kayu bakarnya itu yang bisa juga menyebabkan PPOK. Kemudian polusi udara, jadi paparan polusi udara yang terus-menerus itu juga bisa menjadi penyebab dari PPOK. Lalu selain itu ada faktor dari keluarga. Ya. Misal itu dari orang tuanya ada yang PPOK, itu dia bisa kemungkinan besar juga akan terkena PPOK jika dia tidak menerapkan pola hidup yang sehat seperti itu. Oke, bisa dicatat ya kalau untuk bukan hanya perokok aja yang menjadi penyebab dari PPOK, tapi juga dari lingkungan seperti itu ya dok ya. Jadi banyak faktornya. Ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Sobat Prioritas Meutia KRR. Kalau sudah terkena PPOK, bisa sembuh nggak ya dok?
Oke, tadi ya sesuai sifatnya dari PPOK sendiri itu progresif, dia semakin lama semakin memburuk dan irreversibel. Jadi dia tidak bisa kembali pulih pada keadaan normal sebelum sakit. Jadi terapi yang diberikan itu untuk mengendalikan atau mengontrol gejala serta mengurangi dari frekuensi kekambuhan serta bagaimana upaya kita agar kualitas hidup pasien ini bisa semaksimal mungkin seperti itu. Oke, berarti harus dikontrol ya. Iya, betul Oke. sekali. Nah, lanjut ya, kita ke pertanyaan keempat. Dari Sobat Prioritas Ambar Wear ID. Ciri-ciri PPOK itu apa saja ya? Oke, ciri-ciri ini mungkin kayak gejala gitu ya. Gejala. Jadi PPOK tadi yang sudah disebutkan, dia ada hambatan aliran udara. Misal nih, pada perokok ya, pada perokok, zat-zat di dalam rokok itu dia akan mempengaruhi dari lumen atau saluran paru. Nah, di dalam saluran paru itu kan ada istilahnya silia atau sikat-sikat yang fungsinya membersihkan zat-zat beracun, membersihkan debu-debu partikel. Nah, pada perokok silia atau sikat-sikat ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Akhirnya apa sih? Mukus atau lendir itu numpuk di saluran. Akhirnya muncullah itu obstruksi atau hambatan aliran udara. Dia menyempit, akhirnya muncul itu gejala batuk. Batuknya itu dia khas ya, batuknya itu kambuhan. Ya, batuknya kambuhan lama, terus dia seringnya berlendir atau berdahak karena tadi produksinya dan silianya juga nggak berfungsi gitu kan. Nah, sudah ininya salurannya menyempit, kemudian lendirnya numpuk, otomatis akan bisa muncul gejala sesak. Jadi dia bisa batuk, bisa berdahak, bisa muncul sesak, dan dia sifatnya kambuhan dan menahun seperti itu. Nah, apalagi kalau dia sifatnya menahun, batuk terus kan ya. Nah, itu bisa juga akan mempengaruhi dari nafsu makannya menurun, dia jadi sering lemes, akhirnya berat badannya pun juga akan turun. Jadi itu saling berkaitan seperti itu. Oke, banyak sekali ya untuk ciri-cirinya dari PPOK itu sendiri, karena batuknya itu juga khas ya, nggak kayak batuk biasa ya dok ya? Iya, betul sekali. Betul. Nah, tadi udah dijelaskan mulai dari ciri-ciri, juga untuk yang bisa terserang PPOK itu sendiri siapa aja. Nah, kalau ini pertanyaan dari saya sendiri nih dok. Oke. Lalu gimana cara kita ya untuk agar tidak terkena PPOK? Ya paling nggak pencegahannya lah dok. Apa aja gitu sih? Oke, seperti yang tadi ya, udah. Dia penyebabnya terbesar adalah merokok. Jadi kita sebisa mungkin nih menghindari dari penyebab-penyebabnya, tidak merokok, kemudian menghindari polusi sebisa mungkin. Nah, perokok juga nanti kalau nyari suami ya kriterianya ya, kalau bisa bukan perokok ya. Itu salah satunya. Jadi dia menghindari dari penyebab atau faktor resikonya. Kemudian terapkan nih pola hidup sehat. Anak muda zaman sekarang sukanya apa sih? Oh, olahraga jari. Berarti sekarang harus olahraga yang betulan. Karena paru-paru kita itu perlu dilatih. Saluran paru kita itu perlu dilatih dengan olahraga seperti itu. Terus yang ketiga apa sih ini yang tersering ya? Makanan. Nah, ini makanan. Kita nggak bisa pungkiri ya kalau teman-teman kita itu sukanya apa sih? Dia sukanya apa? Sukanya makan yang berlemak-lemak. Sukanya yang berlemak, yang ada pengawet gorengan. Oh, enak sekali. Terus tepung-tepungan itu tuh Nah, itu sekarang sudah mulai harus dipilah-pilah mana sih makanan yang real food, yang sehat itu seperti apa. Karena kita sedang menginvestasi masa depan kita nih biar sehat seperti itu. Oke, sangat bermanfaat sekali ini. Sobat Prioritas jangan lupa jaga kesehatan ya, yang penting karena kesehatan itu menjadi prioritas utama kita ya, selaku insan yang pengen masa hidupnya lebih panjang lagi. Dan produktif. Betul. Nah, satu lagi ini Dinda, kita harus konsultasi ke dokter, kita harus lebih aware ya sama kesehatan paru kita. Seperti di Balkesmas Pati itu ada layanan untuk mengecek kesehatan paru kita. Kita ada layanan spirometri untuk mengetahui fungsi paru. Juga kalau khusus PPOK ya, kita ada selain dari terapi medikamentosa atau obat, kita ada layanan fisioterapi. Seperti kita ajarin dia breathing exercise atau latihan pernafasan yang baik itu seperti apa. Kemudian batu efektif yang baik itu seperti apa, yang benar itu seperti apa. Lalu untuk teman-teman yang memang berkomitmen untuk berhenti merokok bisa konsultasi dengan kami terkait dengan program berhenti merokok seperti itu. Wow, menarik sekali ini penjelasan dari Dr. Sylvie Aulia mengenai PPOK sampai dengan pencegahannya juga screeningnya ya teman-teman Sobat Prioritas. Nah,
perlu diketahui memang ya, memang benar ya Dok ya, berarti kalau paru-paru merupakan organ yang penting untuk tubuh kita, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu breathing is life, bernapas adalah hidup. Nah, dan juga di Balkesmas Pati sudah ada layanan mengenai deteksi dini tentang PPOK. Oke, terima kasih kepada Dr. Sylvia Aulia yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk sharing mengenai PPOK ya, tema kita kali ini. Nah, sampai jumpa lagi di Senopati selanjutnya ya, teman-teman Sobat Prioritas. Bye-bye!